Saudara TNI AU menerbangkan armada guna membantu pencarian titik dari pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang diperkirakan jatuh di wilayah perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu kemarin. Pesawat akan sudah melakukan pantauan dari udara guna membantu kapal-kapal SAR yang berlayar ke titik diduga jadi tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di koordinat 055523 South, lintang timurnya 1063605. Mengutip dari rilis Puspen TNI, antara pesawat yang diterjunkan untuk pencarian ini antara lain ada satu heli Super Puma NAS 332 EC752 Karakal, fixed wing Boeing 737 Intai Maritim CN 295, lalu ada pula satu heli Dolphin HR 3604 milik Basarnas dan juga personel SAR dari Korpaskas. Informasi lebih lengkap terkait dengan pantauan udara tadi kita akan temui yang sudah bergabung secara daring, ada Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU Marsda Henry Alfiandi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Henry dengan Stefani Ginting. Selamat pagi Mbak. Pak Henry, jadi apa saja hasil dari pantauan udara tadi terkait dengan proses pencarian pesawat Sriwijaya Air ini, Pak Henry? Pagi tadi kita telah menerbangkan 2 helikopter dan saya on board di dalamnya. Kita mencari langsung ke lokasi yang sudah ditentukan sesuai dengan koordinat yang disebutkan tadi. Dari hasil searching kita dengan menggunakan sistem ladder atau tangga, kita mengikuti arus laut yang melewati, mulai dari titik yang kita curigai. Dari situ kita bisa melihat dan mengamati dari atas adanya perbedaan kontras warna air laut yang dalam tanda kutip bisa kami simpulkan itu adalah pecahan minyak ya. Dari pecahan minyak itu dan kita bisa melihat mulai titiknya keluar dari mana. Dari pantauan atas, mulai dari pinggiran-pinggiran anomali air tadi, banyak kita temukan sampah ya, sampah air. Saya tidak bisa memastikan dari atas, apakah sampah itu termasuk di dalam pecahan pesawat, atau memang sampah laut biasa. Akan lebih jelas adalah rekan-rekan kita yang ada di bawah, tapi sangat jelas bahwa seluruh titik yang kita cari itu menunjukkan bahwa yakin ya daerah yang kita cari atau yang sudah didatangi oleh rekan-rekan kita dari TNI AL maupun Basarnas atau Bakamla, disitulah titik dari jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut. Proses pencarian ini dilakukan dari jalur laut maupun tadi jalur udara pun ada pemantauan. Koordinasinya seperti apa supaya hasil keduanya bisa saling bantu-membantu? Pak Henry. Ya, kita berkomunikasi sejak mulai terjadinya menerima berita. Dari sore kemarin kami sudah mendapat berita untuk menyiapkan segera. Ya, helikopter sudah siap, Boeing 737 siap, CN juga siap. Kita menunggu perintah dan kepastian titik koordinat sudah kita temui. Sayang pada waktu sore kemarin, semakin sore udara semakin tidak bersahabat, kita menunda penerbangan ya. Sehingga pagi ini tadi kita bisa melaksanakan penerbangan itu. Koordinasi kita dengan Basarnas dan juga dari posko di TNI juga ini langsung mendapat arahan dari Panglima TNI, kemudian juga dengan Pangkogap Wilham 1 berkoordinasi bersama dan dengan stakeholder tentunya dengan Polairut dan Bakamla. Kita tentukan titik komunikasinya baik ke darat, udara ke darat atau sebaliknya, frekuensi sudah ditentukan. Sehingga dalam perjalanan pencarian tadi kita di atas bisa berkomunikasi dengan Angkatan Laut. Bahkan penerbang helikopter tadi bisa berkomunikasi langsung dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang sudah ada di kapal John Lee. Dan
dan juga kepada Koordinator Angkatan Laut di KRI Parang, ya, KRI Parang, ya, saya lupa, KRI Parang kalau tidak salah. Ya. Dan koordinasi ini sampai detik ini tetap kita berlangsung dengan baik. Terima kasih. Berarti Pak Henry termasuk juga temuan dari pantauan udara tadi bahwa dari atas terlihat seperti ada genangan seperti minyak atau kemungkinan bisa jadi bahan bakar dari pesawat, itu juga sudah disampaikan kepada tim yang ada di jalur laut? Ya, sudah kami sampaikan dan memang sebarannya sudah dikelilingi juga oleh kapal-kapal kita. Berarti itu memastikan bahwa titik yang sedang disisir oleh tim gabungan di jalur laut ini sudah sesuai, begitu ya Pak Henry ya? Ya, saya optimis sekali itu sesuai. Dan saya memberikan optimasi bahwa lokasinya sebentar lagi saya yakin bisa ketemu. Berarti kalau dari pantauan tadi terlihat dengan kasat mata itu adalah genangan minyak yang kemungkinan memang bahan bakar pesawat? Saya tidak bisa memastikan apa itu kepastiannya ya, karena hanya terlihat adanya anomali perbedaan warna, perbedaan kontras, dan itu pun secara visual bisa dilihat sesuai dengan arah arus air, ya, arus laut. Jadi kalau itu kemungkinan besar memang yang berat jenisnya cairan itu lebih ringan daripada air laut. Saya bisa memastikan itu pasti minyak ya. Tapi apakah ini benar atau tidak tentunya harus tim SAR yang di bawah yang bisa memastikan. Kami hanya melihat dari pantauan dari atas, tapi saya yakin itu perbedaan itu seperti kelihatan sekali bahwa itu dari seperti tumpahan minyak begitu. Berarti juga mungkin koordinasi dengan tim SAR yang ada di laut untuk memastikan apakah itu betul kemungkinan adalah bahan bakar pesawat sehingga bisa dipastikan bahwa itu memang titik jatuhnya dari pesawat Sriwijaya Air dengan nomor SJ182 ini Pak Henry, sudahkah? Sampaikan bahwa tumpahan itu sudah ada. Namun saya yakin yang ada di bawah tidak akan bisa membedakan karena mereka ada di dalam situ. Oke, kita masih akan memperbaiki gangguan sinyal dengan Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU Marsda Henry Alfiandi. Tadi yang disampaikan adalah dari pantauan udara yang sudah dilakukan oleh TNI AU bahwa ditemukan ada perbedaan warna, anomali perbedaan warna laut. Pak Henry bisa dilanjutkan tadi Pak Henry seperti apa koordinasinya, berarti apakah memang tim SAR di laut tidak bisa memastikan berarti kemungkinan minyak ini atau perbedaan warna ini adalah bahan bakar pesawat Pak Henry? Ya. Saya bisa memperkirakan rekan-rekan yang ada di permukaan laut di sana tidak akan bisa mengetahui di mana batasnya antara yang berbeda dengan atau yang laut murni ya, yang belum terkontaminasi. Karena mereka sudah ada di dalam air laut yang berbeda itu tadi. Tapi kalau dari atas kelihatan sekali bahwa yang di atas itu nampak itu seperti beda sekali Mbak ya, itu seperti apa ya, kalau saya lihat memang seperti cone gitu ya, lingkaran besar memanjang begitu, yang beda sekali kontras warnanya. Itu radiusnya sejauh mana Pak Henry? Kalau bisa saya lihat lingkarannya itu seperti komet gitu Mbak ya, seperti komet ya, mulai dari Pulau Laki itu bulat begitu, kemudian memanjang mengikuti arus bawah laut ya. Nah, apakah perbedaan ini akibat impact dari pesawat, kemudian lumpurnya itu keluar, mengalir, atau bersamaan itu juga ada minyak bersamaan di situ? Nah, itu perlu dilihat dari bawah, tapi dari atas terlihat sekali bahwa itu memang ada perbedaan. Gitu. Berarti ini posisinya tepat. Saya tidak berani memastikan apakah itu bintang minyak atau lumpur impact dari jatuhnya pesawat. Kalau saya lihat ke dalamnya nggak begitu dalam itu Mbak lautnya.
Tapi belajar dari kasus-kasus sebelumnya, jika ada anomali perbedaan warna ini, apa saja kemungkinannya Pak Henry? Bisa dipastikan itu adalah tumpahan minyak ya. Oke. Saya yakin tumpahan minyak karena mengikuti arus laut, arusnya itu kelihatan sekali seperti beda begitu, Mbak. Dan pengalaman tahun-tahun yang lalu juga demikian. Ketika ada tumpahan minyak, di sekitar itulah kira-kira pesawat itu jatuh. Dan dari pantauan Anda sendiri, berarti kalau kita lihat di layar saat ini sepertinya tim penyelamat sudah menemukan lagi ada puing-puing yang kemungkinan besar diduga adalah bagian dari pesawat Sriwijaya Air. Berarti posisi dari kapal-kapal tim gabungan pencari ini kalau Anda lihat dari pantauan udara memang sudah ada di sekitar dari yang diduga kemungkinan adalah tumpahan minyak itu. Posisi sudah sesuai. Tepat sekali, Mbak. Tepat sekali. Kami berarti tadi sudah seperti itu atau seperti apa, Pak Henry? Tepat sekali. Ya. Ya, tadi sudah. Kalau saya lihat formasi kapalnya pun sudah mengumpul di titik kira-kira impact dari pesawat tadi. Ini dia saudara, kalau kita lihat bersama beberapa temuan dari tim gabungan, tim penyelam yang sudah melakukan proses pencarian, penyisiran di sekitar perairan Kepulauan Seribu, di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang. Kalau kita lihat beberapa temuan ini langsung diangkat ke Sea Rider yang ada di sekitar titik koordinat. Ini adalah gambar eksklusif yang didapatkan oleh tim liputan Kompas TV yang naik langsung di Sea Rider yang menemukan beberapa puing-puing yang diduga sebagai badan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tadi ada sejumlah tim penyelam yang sudah naik dari permukaan setelah melakukan penyisiran dari salah satu titik koordinat pencarian yang tadi disampaikan juga oleh Pak Henry. Posisi dari kapal-kapal tim gabungan ini sudah tepat di sekitar lokasi perbedaan warna laut yang masih kita duga, tapi kemungkinan besar adalah tumpahan minyak. Kita lihat ada pemindahan dari puing-puing yang berhasil ditemukan. Betul. Ini adalah gambar terbaru kami, Pak Henry dan juga saudara. Betul. Pemindahan puing-puing yang kemungkinan juga badan pesawat. Kalau dari pantauan udara sendiri memang tidak bisa terlihat ya Pak Henry, karena mungkin jarak antara heli dengan laut tidak bisa terlihat tadi yang disebutkan oleh Anda, sampah-sampah yang ada di laut di sekitar tumpahan atau kemungkinan tumpahan minyak itu ya Pak Henry ya? Siap, tidak bisa terlihat jelas Mbak, tapi yang jelas banyak sekali seperti sampah laut ya, tapi kan kita nggak bisa memastikan. Dan kita tadi sampai turun kurang lebih hanya 100 feet atau kurang lebih 50 meter lah. Sampai dengan kecepatan rendah, dan kita lihat memang nampak sekali di bawah itu berbeda ya dengan apa yang kita lihat di atas. Berarti jadi tidak ada pencarian oleh tim SAR laut sudah menyusuri yang diperkirakan oleh kami juga sudah seperti apa yang kita inginkan dari atas. Mereka sudah mencari di sekitaran tempat titik yang kita duga pesawat itu impact. Berarti tidak ada mungkin seperti puing yang cukup besar yang bisa terlihat dari pantauan udara ya Pak Henry ya? Tidak kelihatan Mbak. Kalau saya lihat kedalaman airnya itu tidak begitu dalam nih kapal. Mungkin pesawatnya kena lumpur di bawah sehingga yang naik itu kelihatan lumpur ataukah itu terlihat sekali. Jadi titik itulah yang dikerumuni oleh kapal-kapal. Tadi berarti ini fokus pencariannya, kalau Anda perkirakan radiusnya berapa meter dari lokasi yang diduga tumpahan minyak ini yang tadi Anda bilang sebagai posisi yang menurut Anda tepat untuk dilakukan pencarian Pak Henry? Kita mulai dari Pulau Jawa ya, menuju Pulau Laki itu Mbak ya. Kemudian kita melakukan sistem ladder atau tangga. Jadi kita belok kanan lagi, balik lagi, sampai ke titik di mana perkiraan yang dilaporkan. Dan semakin tinggi kita semakin turun, semakin mendekat ke titik impact, turun, sehingga kita bisa melihat
para pencari, rekan-rekan kita sangat jelas dan kita bisa dengan visual berkomunikasi dan sambil terbang mencari di sekitaran situ. Dan saya yakin benda-benda yang naik sudah mulai diambili karena banyak sekali kapal-kapal, baik kapal karet maupun kapal nelayan yang ikut membantu evakuasi puing-puing pesawat tersebut. Ya, dari pantauan Anda tadi sudah ditemukan ada seperti perbedaan warna laut. Nah, dari TNI AU sendiri akan menerjunkan berapa armada untuk melakukan pantauan udara dan seberapa rutin nanti akan dilakukan pantauan udara ini, Pak Henry? Ya, kita akan mengerahkan 2 pesawat helikopter, 1 pesawat CN 295, dan yang terakhir adalah pesawat Boeing 737 surveillance yang kita miliki. Pesawat Boeing dan pesawat helikopter Caracal ini memiliki penginderaan inframerah yang bisa melihat perbedaan temperatur ya. Kalau sewaktu-waktu diminta kita akan terbangkan. Oke. Per hari kita akan melakukan pantauan paling tidak 1 sorties. Berarti pukul berapa Pak akan kembali terbang untuk melakukan pantauan udara? Silakan Pak. Untuk sementara kita melihat perkembangan karena di lokasi ada Panglima, ada sana sudah sangat membantu dan kita menunggu perintah. Bila kita diperintahkan kita akan terbang. Besok pagi kita akan mulai lagi dan akan terus sampai pencarian itu selesai. Ya, yang pasti TNI AU akan siap bersedia ketika dibutuhkan untuk melakukan penyisiran dari jalur udara. Terima kasih Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Marsda Henry Alfiandi, atas waktunya di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak, sehat selalu.